Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatullah cobalah khair. Baiklah halakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hal ini saya akan pelajari tentang harf jar wal harful ataf. Itu huruf jar dan huruf ataf. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya dibaca jar atau majrur. Majrur adalah yaitu isim yang dibaca jar. Itu istilahnya dalam bahasa Arab disebut majrur. Nah, dalam bahasa Indonesia itu eh, jar majrur itu disebut huruf jar itu disebut preposisi atau kata depan. Contohnya di antara, ke, itu disebut kata depan atau preposisi. Nah, adapun huruf-huruf jar itu seperti yang tertera pada layar ada fi, min, ila, an, ala, ruba, bakak, dan lam. Fi itu artinya adalah di atau di jalan. Min artinya dari, ila artinya ke, an itu tentang, bisa juga dari, ala di atas, ruba kebanyakan, atau kalau di situ barangkali ya bisa diartikan banyak. Terus di, nah ini harapannya kasroh, di selalu di, nggak pernah di. Artinya adalah dengan. Kemudian K, K artinya seperti atau seolah-olah. Kemudian li, li artinya adalah untuk atau bagi. Terus milik juga bisa. Ya. Nah, kemudian ada kaidah. Kaidah dari huruf jar. Huruf jar itu harus bersambung. Jadi tahu bahwa desain itu hanya bisa masuk pada tiga ekor, yaitu ekor bapak, nasab, sama jar. Hmm. Isim bisa dibaca jar atau ketika dia didahului oleh huruf jar. Huruf jar yang tadi ada min, ila, an. Nomor dua ini ke huruf jar tidak bersambung dengan fi'il. Artinya harus bersambung dengan isim. Isim itu apa? Kata ya, sama fi'il adalah kata kerja. Nah, yang ketiga, isim yang dimasuki huruf jar ini salah satu dari tanda cukur. Kalau biasanya yang kita tahu kan isim setelah huruf jar kan kasroh. Nah, jadi tanda jar atau alamat huruf jar itu ada tiga. Yang pertama ada kasroh atau kasrotain, kemudian ada ya dan ada fathah. Isim itu ketika penulisan huruf jar tandai dengan kasroh atau kasrotain ketika isim itu berupa isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Kemudian dialamati dengan ya atau ditandai dengan ya ketika isim itu berupa isim tasnya dan jamak muzakkar salim. Kemudian ditandai dengan kata ketika isim itu merupakan isim ghairu munsharif. Itu ya. Nah, di sini ada langsung contoh lahir huruf al jarri wal majrur fima yali. Perhatikan huruf-huruf jar, majrur, wal. Huruf jar min. Di sini ada contohnya roja'tu minal mustashfa. Artinya saya pulang dari rumah sakit. Nah, di sini huruf jarnya adalah min. Kalau mustasfa itu namanya majrur. Apa itu majrur tadi? Isim yang dibaca jar. Nah, tanda jarnya apa? Tanda tanda i'rab itu dilihat dari kata terakhir. Kata terakhir dari al-mustasfa adalah fa. Nah, fa ini diharokati fathah. Kenapa diharokati fathah? Kita lihat fathah karena dia merupakan isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Karena si mustasfa ini berakhiran dengan ya bengkong ini namanya. Hmm, namanya adalah hamzah maksurah. Dan nomor dua, ila adhabu ila swaidaliyati. Ila adalah huruf jar, aswaidaliyati adalah majrur. Nah, di sini majrurnya dialamati dengan kasroh. Nah, yang di huruf ta ini, kenapa? Karena aswaidaliyah termasuk isim mufrad. Ya, isim mufrad itu ditandai dengan
kasroh ketika dia bererob jar, ya. Nah, ini dan seterusnya ini sama semua dialamati dengan kasroh dalam kata di. Kalau ini dialamati kasrohnya di kata ti ya, huruf fati. Ini juga kasroh yang diharokat, dal yang diharokat kasroh. Kenapa diharokat kasroh? Karena kemasukan huruf jar yaitu an. Ini juga kemasukan kaf huruf jar. Jadi kal koma ri ini juga lil ustah di saya kopi. Nah, itu tadi yang contoh dari mufrad. Sekarang contoh dari musanna. Mufrad adalah kata yang bermakna satu. Kalau musanna atau isim tasnya itu kata yang memiliki arti dua. Contohnya al masjidani artinya dua masjid. Al sayyidaliyatani artinya dua masjid. Nah, biasanya ciri-ciri, bukan biasanya ya, memang ciri-ciri isim tasnya itu diawali dengan an. Alif sama nun. An. Ini juga masukkan fi. Isim tasnya atau musanna kalau kemasukan fi itu dialamati dengan ya, dari al-masjidah menjadi al-masjidah dialamati dengan ya, ya, bukan nun atau bukan kasroh tapi ya. Kita lihat slide sebelumnya. Hmm. Isim tasnya ketika kemasukan huruf dia dialamati dengan ya, ya yang poin ketiga dialamati dengan ya. Begitu juga yang jamak mudzakkar salim. Al-muslimuna para orang muslim atau orang-orang muslim, as-solihuna orang-orang soleh. Memasukkan huruf ala menjadi alal muslimina. Jadi ala solihina. Kalau jamak mudzakkar salim itu rumusnya adalah una sama ina. Kalau isim tasnya atau musanna rumusnya adalah ani atau aini. Ini juga tanda jarnya adalah kasroh dalam kata al-muslimuna. Jadi al-muslimuna karena kemasukan huruf dari ala, maka dia menjadi al-muslimuna. Karena tadi dia berasal dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika kemasukan huruf jar itu dialamati dengan ya, kan ya. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti banyak yang menunjukkan dia perempuan. Ya, kalau ini kan laki-laki, ini menunjukkan perempuan. Contohnya ini, al-ustadzatu. Al-ustadzatu adalah artinya para ustadzah. Al-khadimatu artinya para pelayan. Ini kemasukan li. Jadi, lil ustadzati. Pasal ya, lil khadimati. Kita lihat, coba kita buktikan. Jamak mu'annas salim ketika kemasukan huruf ya. Jamak muannas salim ya, jamak muannas salim ketika dimas huruf jar beralamat atau bertanda kasroh atau kasrotain. Kasrotain itu adalah tanwin kasroh. Nah, di sini dialamat dengan kasroh. Kenapa kasroh bukan tanwin? Karena ada alnya. Kalau ada al, nggak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, nggak boleh ada al. Berhubung ada alnya berarti ini ya tanwin. Yaitu lil qadimati lil istadatin. Nah, tadi ya, kalau rumus dari jamak mudzakkar salim kan una sama ina. Kalau jamak muannas salim itu atun sama atin. Ingat ya. Ani, aini. Una, ina, atun, atin. Ini rumus dari ini ya. Di sana jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Kemudian kita lanjut ke harful atfi atau huruf athof. Apa itu huruf athof? Itu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disebut konjungsi atau kata hubung. Contohnya dan, dan, tetapi, itu ya. Kata penghubung yang menghubungkan dua kata atau kalimat itu. Nah, kaidahnya yang pertama, atau itu menghubungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf atau. Kata sebelum huruf atau itu dinamakan maktuf. Kata sesudah huruf atau disebut maktuf alaih. Maktuf alaih itu selalu mengikuti maktuf hanya dalam hal i'rab saja ya, bukan dalam muzakkar muannas atau mufrad tasniah maupun jamak. Oke. Jadi kita lihat apa itu huruf atau apa aja, ada lakin, akan tetapi.
Beda ya Latin sama Latina. Kalau Latina itu adalah saudaranya Inna, tapi kalau Latin itu adalah huruf apa? Ada Latin, ada la, ada gal, ada summa, ada au, ada harta, ada waw, ada fa, dan ada am. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa fa sama summa itu biasanya diartikan kemudian. Bedanya kalau fa itu dia tidak diselingi kegiatan lain. Kalau summa itu diselingi kegiatan lain. Misalnya, atau tuh al-muzak, walakna saya makan pisang, kemudian anggur. Nah, habis makan pisang langsung makan anggur, pakainya apa? Karena tidak disebut kegiatan lain, langsung makan anggur. Tidak, kakak cuma misal saya arji'u minal madrasati cuma anamu, saya pulang dari sekolah kemudian saya tidur. Nah, habis pulang dari sekolah kan nggak mungkin langsung tidur, pasti ada misal ganti baju, misal muka, istilahnya kegiatan lain. Maksudnya jedanya agak lama. Kalau pas tidak sudah langsung ke kegiatan lain. Itu ya, bisa dicatat. Kemudian huruf atau ini contohnya ya. Contohnya yang wajah Muhammadun wa Aisyatun wa Hasan. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Ingat tadi huruf sebelum huruf atau ini huruf atofnya kan yang wa. Sebelum huruf atau dinamakan maktuf. Setelah huruf atau dinamakan maktuf alaf. Ingat, dicatat ya. Jadi maktuf huruf atof, maktuf alaih. Maktuf yang Muhammad, wa itu huruf atof, Aisyah tuh itu maktuf alaih. Ingat, maktuf alaih harus mengikuti si maktuf. Mengikuti dalam hal apa? Dalam hal i'rab saja. I'rab itu apa? Penanda harokat pada akhir kata. Di sini lihat. Karena dalnya itu berharokat doma atau domaten, maka Aisyah juga berharokat doma. Yang belakang ikut yang depan. Maksud Allah ikut maksud. Ini juga yang bawah. Ini huruf atasnya adalah fa. Ini nunnya ngikut ta, taknya ngikut dal. Ini ada huruf atas doma, taknya ngikut yang dal. Juga taknya berharokat fathah. Ini juga sininya ngikut baknya, harokatnya, dan seterusnya. Semua ya. Ingat tadi, maktub, huruf atau maktub, alif. Ini juga maktub, huruf atau maktub, alif. Itu ya. Saya kelas, saya naktatim dari sana juga alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Ya, ada tugas ya. Nanti saya share tugasnya di grup. Tugasnya bentar, saya tampilkan. Nanti tugasnya, kelihatan nggak? Tugasnya adalah mencari huruf jar yang ada dalam bacaan berikut. Ain, tentukan huruf jar dan huruf ataf dari bacaan berikut. Di kolom-kolom ya, ini ada bacaan tentang Ibrahim. Oke, ini bisa dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.